Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Ramadhani, NIM P23 138 Saya mahasiswa Diploma 4 Teknik Elektromedik Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul saya yang berjudul Rancang Bangun Monitoring SPO2 dan BPM pada pasien COVID-19 berbasis IoT. Silent hypoxia adalah suatu komplikasi yang disebabkan oleh COVID-19 yang menyebabkan pasien menderita penurunan saturasi oksigen, tetapi pasien tidak menyadarinya atau tidak merasakan gejala apapun. Satu-satunya hal yang dapat mengukur saturasi oksigen adalah pulse oximetry, di mana pulse oximetry sendiri memanfaatkan dua gelombang cahaya, yaitu gelombang cahaya merah dan gelombang cahaya inframerah, di mana gelombang cahaya inframerah akan diserap lebih banyak oleh hemoglobin dalam darah yang mengandung oksigen. Dan hasil bias dari pancaran sinar pulse oximetry tersebut akan dibaca oleh pulse oximetry yang akan diolah datanya pada microcontroller dan dapat ditampilkan pada display serta UV dots. Selanjutnya adalah bagian-bagian dan fungsi. Di sini saya menggunakan baterai 18650 untuk suplai tegangan ke seluruh rangkaian dengan tegangan kerja 3,7 volt. Selanjutnya saya menggunakan TP4056 untuk melakukan pengisian ulang ke daya baterai dengan tegangan kerja 4 volt. Lalu dari tegangan kerja 3,7 volt saya melakukan step up dengan ke 9 volt dengan modul MT3608. Selanjutnya saya menggunakan IC regulator 7805 untuk melakukan step down 9 volt ke 5 volt untuk menyuplai tegangan ke seluruh rangkaian. Lalu saya menggunakan node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya. Ini merupakan tampak depan dari alat saya. Saya menggunakan akrilik sebagai casingnya dan menggunakan LCD TFT sebagai displaynya. Ini adalah modul sensor MAX 30102 yang saya gunakan untuk memeriksa kadar saturasi oksigen dan denyut jantung pada pasien menggunakan prinsip refleksi pulse oximetry. Selanjutnya adalah SOP penggunaan alat. Pertama-tama, nyalakan alat dengan menekan tombol power. Lalu tunggu proses inisialisasi. Selanjutnya, retakan jari pada finger sensor. Lalu tunggu beberapa saat hingga saturasi oksigen dan BPM stabil. Di sini sensor akan membaca saturasi oksigen dan detak jantung secara terus-menerus, dan pada saat yang bersamaan ESP8266 akan mengirimkan data ke UV dots. Selanjutnya, untuk cara penggunaan pada UV dots dapat membuka browser lalu mengetik di kolom search ubidots.com, lalu dapat menekan go to dashboard untuk melihat data-data yang dapat ditampilkan pada dashboard. Di sini dapat tertera nilai saturasi oksigen, BPM, SPO2 dan heart rate serta tampilan dari grafik. Untuk menambahkan user, dapat menekan tombol user, lalu klik lagi user. Selanjutnya, klik tanda tambah plus user dengan mengisikan username. Lalu, dapat mengisikan email.
Lalu pencet tombol next. Selanjutnya pilih organisasi. Lalu next. Dan di sini dapat memilih role atau peran dari user tersebut, dapat seperti dashboard user, explorer, manager, atau viewer. Pilih dashboard viewer. Nah, di sini merupakan pesan yang akan tampil pada email yang akan dikirimkan. Maka tekan next. Maka invitation akan dikirimkan ke email yang sudah diregistrasi. Selanjutnya kita buka email. Di sini sudah terdapat pesan dari Ubidots yang terdapat username dan link. Tinggal pencet accept invitation, maka akan menuju ke halaman baru untuk melakukan setup password. Klik password yang akan digunakan, lalu tekan new password dan dapat proses sign in. Masukkan username yang sudah didapat tadi di email. Lalu masukkan password yang diisi tadi. Lalu masuk ke dashboard. Di sini dapat memilih beberapa dashboard. Selanjutnya dapat tampil seperti yang sebelumnya. Ini proses pengambilan data. Di sini saya menggunakan alat pembanding yaitu pasien monitor dengan merek Prism 7. Di sini saya membandingkan oximetri dan denyut jantung pada pasien monitor dengan modul yang saya buat. Saya mengambil sampel sebanyak 10 orang dengan masing-masing 5 kali pengukuran. Di sini menunjukkan bahwa kadar oksigen sama dengan yang tertera di modul, yaitu 98 dan di modul juga 98. Ini merupakan proses juga pengambilan data yang tampil pada layar Ubidots. Sekian penjelasan dari modul yang saya buat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.